Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya sebagai pengganti yang seyogianya Ustaz Dr. Nasir, karena beliau ada tugas di Banyuwangi. Untuk itu malam hari ini dipercayakan kepada saya. Kata pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi ibaratnya ban serep, tapi kadangkala ban serep itu menyelamatkan. Iya, daripada tertunda maka serep pun jadi. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Seperti ayat yang saya sampaikan tadi, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'ashr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan beramal soleh. Yang kadang-kadang terhentinya beramal soleh ini. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu yaitu sesuatu yang kita laksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, maka bukan menjadi amal soleh. Ya mungkin pada umumnya mengatakan dia berbuat baik, tapi belum tentu amal soleh. Kalau baik belum tentu amal soleh, tapi kalau amal soleh sudah pasti baik dan diterima oleh Allah. Itu bedanya. Maka kalau Allah mengatakan bersumpah kepada kita semuanya, wal 'ashr, demi masa, innal insana lafi khusr, demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian watawassaw bil haqq, dan menasihati dalam kebenaran atau dalam yang hak. Ternyata ayat ini mudah semua anak-anak TPA hafal, tapi untuk melaksanakan watawassaw bil haqq itu tidak mudah. Contoh, ada teman kita, saudara kita, atau tetangga kita berbuat salah, dinasihati untuk menyampaikan suatu kebenaran belum tentu diterima. Nah, itulah pentingnya kita berjamaah, ya, terutama di Masjid As-Sakinah ini, tempatnya untuk berkumpul, tempatnya untuk menuntut ilmu, sehingga di sana, di tempat ini bisa menyampaikan apa saja. Yang salah akan ditunjukkan yang benar. Kalau sudah benar supaya dipertahankan. Kemudian ayat yang ujungnya itu watawassaw bis sabr, dan menasihati dalam suatu kesabaran. Menasihati ini juga butuh kesabaran. Karena kalau Bapak Ibu sekalian menasihati seseorang, kalau hatinya sudah merasa
paling baik, maka kadang-kadang juga tidak diterima. Maka dibutuhkan kalau menyampaikan suatu kebenaran diiringi dengan kesabaran ini, tentunya tanamkan pada diri kita masing-masing. Kalau kita menasihati seseorang, tanamkan suatu saat kita juga akan butuh nasihat dari seseorang. Karena manusia itu al-insanu ma khalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kalau salah butuh nasihat dari seseorang. Demikian juga kita. Maka manusia di dunia ini yang sempurna hanya satu orang. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kalau kita lagi nasihati orang, tanamkan diri kita bahwasanya suatu saat kita akan butuh nasihat kepada seseorang. Kemudian perlu saya sampaikan juga dalam ayat yang lain, karena kita itu waktunya terbatas, maka perlu manajemen waktu yang baik. Dalam surah yang lain dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, surat Al-Imran 185. Semua yang berjiwa, yang punya nafas itu akan mengalami mati. Maka terbatas. Maka kalau kita tidak dipergunakan waktu yang baik ini, maka kita akan tergerus dengan waktu. Wa innama tuwafuna ujurakum yaumal qiyamah faman yuhziha 'anil nas wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Ya, siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Jadi orang yang, apalagi kalau kita masuk surga dijauhkan dari api neraka, itu merupakan suatu kemenangan yang besar. Maka kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan kamu. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang populer, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal. Seharusnya ini yang menyampaikan para ustadz-ustadz kita. Namun kadang-kadang waktu kita itu habis dengan waktu. Dalam hadis yang populer dikatakan ightanim khamsan qabla khamsin. Kita dipergunakanlah waktu, waktu kesempatan sebelum datang waktu kesempitan. Waktu kita itu terbatas seperti saya katakan di depan tadi. Maka Nabi mengatakan sababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau kita belajar sudah tua, nah kita tahu hari ini belajar, besok lupa. Sekarang sudah hafal, menghafal satu yang lain juga, yang satu hilang, satu baru hafal. Tapi kalau masih muda, subhanallah. Maka kalau Nabi mengatakan belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Kalau mengukir di atas batu selamanya akan kelihatan. Tapi kalau sudah tua, digambarkan Nabi bagaikan belajar di atas air. Kalau belajar sudah tua, bagaikan di atas air tadi, kalau kena gelombang hilang, maka cepat hilang. Maka dari itu, sekalipun demikian, Nabi mengatakan menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat. Sampai tua, utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu sampai masuk ke liang kubur. Belajar dengan tertatih-tatih, malah dapat pahalanya. Bagi yang sudah lancar, satu. Maka dari itu saya menghimbau juga pada Bapak dan Ibu-ibu sekalian, di sini tempatnya. Bisa dilihat di papan nama di. Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Jagalah sehatmu sebelum datang sakit. Manusia di dunia ini tidak ada yang sehat terus.
Mumpung masih sehat, maka gunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk mencari ilmu, mencari keridhaan Allah dalam rangka untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Jaga kayamu sebelum kamu datang miskin. Mungkin pada saat kita masih produktif, bagi yang kerja di kantor atau pegawai negeri, gaji kita masih besar. Tapi kalau sudah pensiun, yang datang sakit ini dan itu dan lain sebagainya, maka disitulah akan kita rasakan bagaimana nikmatnya pada saat waktu masih muda itu. Kenapa saat itu tidak kita pergunakan sebaik-baiknya, sehingga untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, wa faraghaka qabla sughlika. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Bagi yang sudah pensiun, apalagi bapak-bapak yang maka punya waktu longgar, sebentar lagi usia lanjut, wah, anak cucu disibukkan ngurusi orang tua yang sudah uzur. Maka mumpung masih ada kesempatan seperti malam hari ini, mari kita capek dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa hayataka qabla mauti. Jaga kayamu atau jaga hidupmu sebelum engkau mati. Mau tidak mau, hidup ini kita akan mengalami mati. Wa kulli ummati ajal. Semua umatku akan mengalami atau menghadapi suatu kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila kematian itu sudah datang, maka tidak bisa diundurkan maupun dimajukan. Itulah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan amal yang kita perbuat seperti malam hari ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang kita gunakan itu sia-sia. Digambarkan hadis Nabi yang sudah populer juga, innal waqtiha bikasaif. Waktu digambarkan Nabi itu sebagai semacam sebuah pedang. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, kita akan selamat dari pedang. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, maka kita akan terhunus dengan pedang itu. Maka dikatakan Allah, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu adalah mengalami suatu kerugian. Semua manusia itu. Hanya di situ ada kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Ya demikian apa yang perlu saya sampaikan, karena hanya sebagai banjelan. Kebetulan sebentar lagi saya akan pertemuan kajian juga, karena menyingkat waktu. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada baiknya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu dari setan dan dari pribadi saya. Astagfirullah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.